Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita mau belajar dengan satu tema, aku anak sehat. Kita mau belajar tentang bagaimana sih kita harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Yuk kita belajar bersama. Hai Dita, wah senang sekali dengar Dita nyanyi lagu ini. Apa kabar Dita? Lama ya kita nggak ketemu Dita. Bu Risa kangen banget sama Dita. Dita kemana saja? Dita juga kangen banget. Dita baik Bu. Iya nih, virus coronanya nggak hilang-hilang. Makanya Dita di rumah saja. Iya betul Dita, kita harus jaga kesehatan. Dita tahu nggak gimana kita bisa jadi anak yang sehat, anak yang kuat? Tahu nggak? Iya, seperti yang tadi aku nyanyikan itu Bu Guru. Makanan yang sehat. Lalu, apa lagi ya Bu Guru? Oke, pinter Dita. Nah, sekarang Bu Risa mau cerita loh. Mau cerita gimana sih kita bisa menjadi anak yang sehat kuat. Nah, Dita dengerin dulu ya. Dita duduk di sana dulu, Dita dengerin. Oke? Oke. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak yang sehat dan kuat. Tetap semangat. Pasti tetap semangat ya. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya, bagaimana sih kita bisa menjadi anak yang sehat, anak yang kuat? Gimana? Nah, tadi Dita sudah nyanyi. Dita juga sudah bilang, kalau kita harus makan makanan yang sehat. Nah, apa sih makanan sehat itu anak-anak? Makanan sehat itu bisa dinamakan juga makanan yang bergizi. Nah, makanan yang diperlukan tubuh kita ya, supaya kita tidak gampang sakit. Kita tetap sehat, kita dapat melawan virus-virus yang ada pada saat ini. Ya. Nah, makanan yang bagaimana itu anak-anak? Biasanya makanan bergizi itu disebut sebagai 4 sehat, 5 sempurna. Coba sih kita sama-sama menyebutkan makanan bergizi adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah anak-anak, apa kalian tahu yang disebut makanan sehat itu? Pada waktu yang lalu kita sebutnya dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi saat ini sering disebut sebagai makanan gizi seimbang. Apa saja ya makanan yang termasuk gizi seimbang? Yuk kita belajar bersama ya. Nah, dilihat satu-satu ya. Oke, 4 sehat 5 sempurna itu makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Nah, yang pertama seperti apa ini? Ada nasi, ada sagu. Kalau orang di daerah itu makannya sagu, kalau kita nasi ya. Ada roti, ada jagung, itu karbohidrat. Kemudian yang kedua, ada apa ini? Ada lauk pauk. Lauk pauk itu seperti ikan, daging, terus tahu, telur, tempe. Nah, seperti ini ya.
Siapa buat ikan? Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan saja. Iya. Kenapa sih Bu Risa kita kok harus makan ikan? Kan kasihan ikannya kalau dimakan. Wah, ikan itu ya ada yang bisa dimakan, ada yang enggak ya. Ikan itu kalau dimakan itu enak ya, digoreng atau dibakar. Waduh, enak dimakan sama sambal. Bu Risa senang sekali dan vitaminnya juga banyak ya. Kita itu bisa dapat berkembang ya, badan kita berkembang dengan baik, bisa lebih apa di otaknya ini, lebih pintar dan tentu lebih sehat ya, karena ikan itu merupakan salah satu sumber protein yang banyak, jadi kita bisa lebih pintar. Nah, harus makan banyak ikan, gemar makan ikan. Kemudian yang ketiga ada apa? Yang mengandung nutrisi seperti sayur-sayuran. Nah, ini sayur-sayuran anak-anak. Ini sayur-sayuran ya, seperti wortel, seperti bayam dan sayur yang lain. Iya, biasanya kita hanya suka makan sayur bayam ya, seger sekali. Tetapi sayur itu nggak hanya sayur bayam anak-anak ya, ada sayur sawi, ada sayur apa lagi ya, wortel, brokoli. Brokoli itu ada yang kuning, ada yang hijau ya. Nah, ada kangkung. Nah, masih banyak lagi. Nah, apa sih, kenapa sih kita kok kita harus makan sayur yang banyak? Menyehatkan mata, seperti wortel ya, kita menyehatkan mata itu wortel. Memperkuat tulang. Nah, menyehatkan kulit, biar kulit kita semakin halus, tidak gampang keriput ya. Nah, kemudian menghilangkan racun di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita ini banyak racunnya, jadi kita harus makan sayur biar racunnya itu keluar. Nah, seperti itu. Nah, dan juga sebagai sumber energi. Kalau nggak ada sayur, kalian pernah lihat filmnya Popeye? Nah, ini pernah? Popeye ini kalau nggak makan sayur dia akan lemes anak-anak, ya, lemes, nggak bertenaga, lihat. Tetapi kalau dia ketika makan bayam, dia makan sayur, wah, langsung badannya sehat, ya, dia bisa melawan musuhnya. Wah, itu ya. Nah, anak-anak, sayur itu juga bisa diolah ya, seperti mama biasanya membuat sayur bayam, sayur bening. Kemudian bisa dioseng, dibuat sop, capcay. Bahkan ada yang bisa langsung dimakan, namanya lalapan. Wah, seneng kalau papa mama makan lalapan ya. Dimakan, ditutul sama sambal. Wah, enak sekali. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada apa ini? Buah-buahan. Buah-buahan, ya. Siapa suka buah? Siapa buat buah? Saya tidak bisa. Siapa buat buah? Hanya Tuhan saja. Iya, Tuhan itu menciptakan buah banyak macam-macamnya, ya. Dan juga bentuknya itu macam-macam. Ada yang bundar, ada yang lonjong, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang berbiji, bijinya banyak, ada yang enggak. Wah, Tuhan juga membuat itu banyak, ya. Manfaat dari buah itu banyak, mengandung vitaminnya, ya. Ada vitamin A, B, C, vitamin D, dan vitamin yang lain yang mengandung banyak serat. Nah, sehingga buah-buahan itu digemari, disukai oleh banyak orang. Ya, kadang kita kalau makan buah itu sudah cukup, sudah mengenyangkan. Ya. Nah, buah-buahan dapat melindungi tubuh kita dari serangan virus. Coba sih, kita mau kenalan dulu ya sama sebagian buah-buah yang ada. Ya, kita kenalan ya.
biji-bijinya. Aku banyak mengandung vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan imun kita supaya lebih kuat. Kalau aku adalah pepaya. P-E-P-A-Y-A. Bentukku lonjong, lancip di bawah, dan berwarna hijau kekuning-kuningan. Aku juga punya kulit yang halus loh. Di dalam tubuhku banyak biji-bijian yang berwarna hitam. Dan aku banyak mengandung vitamin A, C, dan E yang dapat menjaga kesehatan mata, menyehatkan rambut dan kuku, mengatasi masalah pencernaan. Selain buahku, daunku juga bisa dimakan loh, dan manfaatnya juga luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Nah, siapa suka makan aku pisang. P-I-S-A-N-G. Bentukku juga lonjong-lonjong, ada berwarna kuning dan juga hijau. Kulitku juga halus loh, mengandung kalori dan kalium yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita, terutama mengatasi masalah pencernaan. Nah, aku tidak hanya diambil buahnya, tapi daunnya bisa juga loh berguna untuk membungkus makanan. Atau mie. Nah, anak-anak, masih banyak lagi buah-buah yang Tuhan ciptakan, seperti semangka, anggur, jambu, durian, salak, dan masih banyak lainnya. Anak-anak kalau mengkonsumsi, kalau memakan buah begitu aja kadang bosen ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang membuat anak-anak itu senang kalau makan buah. Seperti jus, seperti kalau dibuat sate buah ya tentunya, dibuat salad, es buah, rujak buah. Wah, enak sekali, seger ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa mengolahnya biar anak-anak nggak bosen dan lebih suka ketika memakan buah itu. Kemudian itu sudah 4. Loh, kok masih 4? Yang 5 mana Bu Risa? Iya, yang 5 itu dari semuanya ini ya. Dari semuanya ini ditambah dengan susu. Siapa suka susu? Pasti di sini semua suka minum susu ya. Susu. Nah, itu namanya senang ya. Ini susu. Nah, ini susu. Itu namanya di sini semua ini 4 sehat, 5 sempurna. Nah, seperti itu anak-anak. Susu itu juga bisa menjadi vitamin kita, menjadi vitamin, karbohidrat untuk membantu pertumbuhan tulang. Kita semua di sini punya tulang ya. Pasti kalau nggak ada tulang ya kita nggak bisa berdiri tegak. Jadi kita punya tulang. Nah, yang membantu untuk memperkuat tulang kita adalah susu. Ya. Nah, selain kita boleh makan makanan yang bergizi, apalagi sih yang kita harus lakukan supaya kita menjadi anak yang sehat? Kita harus berolahraga. Siapa senang olahraga? Iya. Wah, semuanya suka olahraga. Olahraga itu bisa dilakukan di rumah, ya. Karena anak-anak sekarang ada di rumah terus, jadi anak-anak masih bisa loh melakukan olahraga di rumah. Seperti apa sih? Ya, melakukan olahraga sendiri di rumah. Seperti berlari, melompat, kemudian mengayunkan tangan, menggerakkan kepala, ya, ke kiri dan ke kanan, terus ikut senam. Nah, senamnya bisa nanti lihat di video. Nanti anak-anak menirukan senamnya. Nah, itu namanya berolahraga sendiri di rumah. Nah,
olahraga itu juga ada yang berkelompok. Apa sih berkelompok? Dimainkan bersama teman, bersama keluarga. Nah, contohnya apa? Nah, ini dia. Apa ini? Sepak bola. Nah, sepak bola ini dimainkan bersama orang lain, ya. Nah, sepak bola ini ada bolanya. Bolanya ini digiring masuk ke mana? Ke gawang. Ya, namanya gawangnya. Masuk ke sini, gol, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga bulu tangkis. Nah, ini namanya bulu tangkis, pakai raket dan namanya kok. Nah, bolanya itu namanya kok. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang seperti ini, basket. Nah, basket juga pakai bola dan dimasukkan ke dalam apa? Ring basket. Nah, itu namanya, dan masih banyak loh ya olahraga yang lain yang dilakukan secara berkelompok ya. Nah, anak-anak, sementara anak-anak berolahraga di rumah, tetapi nanti kalau coronanya sudah hilang ya, anak-anak bisa bermain sepeda, itu juga olahraga ya. Kita boleh berlari di lapangan, itu juga olahraga ya. Nah, anak-anak bisa melakukan olahraga yang anak-anak sukai. Kita melakukan olahraga itu bisa setiap hari, walaupun nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit, tapi kita mau olahraga biar apa? Virusnya itu nggak masuk ke dalam tubuh kita ya, supaya badan kita menjadi sehat dan kuat dan kita tidak gampang sakit. Oke, sudah paham? Nah, Dita sudah paham apa yang Bu Risa ceritakan tadi? Bu Guru, Dita mau tanya, boleh nggak? Wah, boleh dong. Boleh. Boleh nggak kalau kita makan ciki, makan coklat? Dita boleh makan ciki, boleh makan coklat, tetapi tidak boleh makan banyak-banyak. Kenapa sih kok nggak boleh? Nggak boleh makan jajan seperti ciki, seperti coklat banyak-banyak, itu kenapa ya? Biar nggak apa? Batuk, biar nggak sakit batuk. Kalau sudah banyak-banyak nanti tenggorokan ini bisa sakit. Jadi kalau jajan ciki itu tidak boleh banyak-banyak. Yang boleh banyak apa? Seperti bakpao itu boleh loh. Seperti roti kukus, roti tawar, itu makanan jajanan sehat. Kalau minum es boleh nggak, Dita? Kalau minum es juga nggak boleh banyak-banyak, nanti juga batuk. Yang boleh minum air putih yang banyak. Itu kenapa sih kita harus minum air putih yang banyak? Untuk apa? Membersihkan tubuh kita dari virus-virus itu, dari racun-racun yang ada. Dibersihkan oleh air minum yang banyak. Biasanya satu hari itu bisa 8 gelas minum. Ya, itu untuk orang dewasa. Kalau anak-anak kuat minum air putih juga bagus ya, Dita ya. Sudah mengerti, Dita? Sudah, Bu. Wow, berarti Tuhan luar biasa ya, Bu. Menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk kita makan. Dan juga supaya badan kita tetap sehat dan kuat. Iya, betul, Dita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semuanya untuk kita nikmati agar tubuh kita menjadi kuat, sehat. Nah, kita harus apa tadi? Olahraga. Ya, betul. Pinter kita. Nah, anak-anak semua, demikian penjelasan dari Bu Risa tentang makanan sehat. Ya, aku menjadi anak yang sehat dan kuat. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan tubuh kita untuk kita jaga. Ya, untuk kita jaga, untuk kita pelihara dengan cara bagaimana? Berolahraga. Ya, dengan cara makan makanan yang sehat.
kemudian makan ikan, makan buah-buahan, makan sayur, nggak jajan sembarangan, itu berarti kita mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Tubuh yang sudah Tuhan berikan ini luar biasa, ya. Jadi kita harus jaga supaya tidak sakit. Iya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.